Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, para guru, pencinta pendidikan di Indonesia dimanapun berada, selamat datang pada podcast Gerutas Indonesia, Gerakan Guru Berkualitas. Pada hari ini, saya Tarmizi akan ngobrol banyak dengan Bapak Profesor Dr. Husni Rahim. Kepada saya pada kesempatan yang lalu, banyak pertanyaan. Nah ini Pak Husni, terima kasih. Hari ini kita ingin bicara banyak dan mohon memberikan informasinya, penjelasannya kepada kita semua tentang Gerutas. Pertanyaan yang ke saya itu, satu, Gerutas itu apa sih? Gerutas itu dari namanya seperti bahasa Latin, Gerutas, Exlasias, apa model-model kayak gitu kan kalau bahasa Latin. Nah, mungkin Pak Husni bisa menjelaskan background sejarah barangkali, latar belakang bagaimana ceritanya lahir Gerutas, karena saya sendiri kan bergabung barusan 1 bulan terakhir ini. Kemudian kita mau kemana dengan Gerutas ini? Kegiatannya apa saja dan kenapa disebut gerakan gitu? Sepertinya anu sekali, heroik mungkin barangkali kok disebut Gerutas. Jadi begitu Pak Husni, bagaimana kawan-kawan bisa dibantu penjelasan tentang itu. Silakan Pak Husni. Oke. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan membagikan kepada kawan-kawan kita yang lain. Gerutas itu memang itu singkatan kata. Singkatan kata dari Gerakan Guru Berkualitas. Jadi Gerutas gitu namanya. Memang nama itu ya tidak lazim. Ya Gerutas itu. Tapi saya ingat itu kalau bahasa Belanda Groot itu menunjukkan besar. Oh iya betul. Ya. Betul. Jadi Gerutas itu kita harapkan dia menjadi ya gerakan. Karena itu tadi namanya judulnya gerakan. Gerakan itu tidak pernah seorang, tidak pernah sendiri. Yeah. Gerakan itu makin kuat kalau makin banyak orang yang ikut. Makin banyak orang berpartisipasi, merasa memiliki, ya gerakan itu menjadi makin masif dan makin kuat. Nah, karena itu kita berharap kita namakan gerakan Gerutas itu ya mulai mungkin dari pendiri beberapa orang, ya. Beberapa orang pendiri dan beberapa orang yang ingin ikut gitu. Nah, ini pada awalnya dulu ini kita dirikan ketika saya aktif di ICMI. Di Ikatan Cendekiawan. Saya aktif ketika itu, iya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Saya aktif di sana menjadi ketua bidang pendidikan gitu. Saya lahirkanlah gerakan berkualitas ini untuk membantu ya guru-guru ya yang kita tahu posisi guru itu posisi yang lemah. Ya, dia paling penting tapi paling kurang perhatian. Itu yang kepada guru itu. Jadi kalau ada beasiswa, biasanya beasiswa itu untuk murid, tapi nggak ada biaya guru. Padahal kalau ada biaya guru, dampaknya kan lebih besar dari beasiswa. Kalau beasiswa kan hanya seorang murid yang dapat, ya, baru nanti agak lama baru dia punya manfaat. Tapi kalau guru, ya seorang guru dapat biaya guru, begitu dia selesai itu langsung termanfaatkan lebih mungkin beberapa puluh orang atau bisa ratusan orang. Jadi itu menunjukkan kurang perhatian terhadap guru tadi gitu. Oleh karena itu maka kita dengan kawan-kawan ketika itu bersepakat, ayo kita ambil saja aktivitas kita ini pada bidang guru. Yang ini yang belum banyak disentuh orang. Kalau yang murid mungkin sudah banyak nyentuh ya. Kepala sekolah mungkin banyak yang menyentuh, tapi guru mungkin belum banyak yang menyentuh. Nah, itulah yang menyebabkan kita menamakan Gerakan Guru Berkualitas. Nah, kata gerakan itu tadi maknanya di sana mengajak sebanyak mungkin guru dan orang-orang yang punya perhatian dengan pendidikan. Nah, kemudian siapa saja jadi ya? Itu adalah gimana? Ya, jadi yang ikut gerakan itu tidak terbatas hanya pada apa itu organisasi umpamanya gitu Gerutas, siapapun yang ada di
Indonesia bisa ikut bergabung di dalamnya. Betul. Jadi karena gerakan, ya tadi saya katakan gerakan itu siapapun bisa ikut. Siapa yang punya komitmen ya untuk meningkatkan kualitas guru, kita harapkan ikut bersama-sama. Nah, karena tadi kan gerakan guru. Targetnya itu adalah guru itu berkualitas. Karena kita tahu persis kualitas guru kita banyak dipersoalkan orang. Dan memang dari beberapa pelatihan yang kita adakan assessment di awal, menanyakan pada guru, berapa kali Anda pernah dapat latihan setelah menjadi guru? Mendapat pelatihan setelah menjadi guru berapa kali? Ada yang sudah 10 tahun belum pernah dapat pelatihan. Ada yang baru sekali, Pak. Ada lagi yang bilang, oh saya pernah tapi hanya untuk mendengarkan, jadi tidak ikut penuh. Jadi ini kondisi ini ya membuat kita anggap memang jumlah guru itu banyak, pelatihan mungkin banyak dilakukan, tapi pelatihan itu belum merata. Belum merata kepada guru-guru. Maka kita berharap ya kita bertekad membuat pelatihan sebanyak mungkin, meningkatkan kualitas guru itu melalui pelatihan dan pendidikan pada mereka. Itu yang kita anukan gitu. Karena itu tadi akhir dari gerakan guru itu berkualitas. Jadi targetnya gimana kita mengangkat kualitas pendidikan Indonesia melalui guru. Karena guru lah salah satu faktor utama peningkatan kualitas. Nah, itu yang menjadi dasar ya. Dari setelah saya tidak aktif di ICMI lagi, saya lihat ICMI juga tidak melanjutkan, maka saya di tahun 2021 kembali teman-teman saya memberitahu, Pak, kita aktifkan saja Gerutas itu sebagai satu gerakan. Karena ya mungkin kalau di ICMI berganti pengurus, berganti itu mungkin anunya berbeda. Jadi kalau kita membuat sendiri, ya kita buatlah itu menjadikan gitu. Nah akhirnya kembali kita bersepakat dengan teman-teman yang itu, oke, kita hidupkan kembali Gerutas. Tapi namanya tidak Gerutas ICMI, menjadi Gerutas Indonesia. Oh, jadi iya, kita anukan menjadi Gerutas Indonesia gitu anunya. Sehingga mungkin sasaran kita bisa lebih terbuka ya, dan kita juga lebih bisa mengundang sebanyak orang yang hadir, tidak harus orang Islam ya, tidak harus orang yang berbeda dengan kita, siapapun boleh ikut ke sini. Itulah yang melatar belakangi ya Gerutas ini. Jadi tujuan utama itu adalah membantu ya, guru berkualitas. Karena salah satu tagline dari Gerutas ya, Gerutas guru berkualitas, jayalah Indonesia. Itu ada anunya. Guru tagline-nya guru berkualitas, jayalah Indonesia. Karena kita tahu persis ya peran guru yang begitu besar untuk mengangkat martabat, harkat dan ekonomi bangsa ini. Ya, maka kita gunakan tagline guru berkualitas, jayalah Indonesia. Iya. Lalu setelah tidak secara khusus sebagai bagian dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, apa sasarannya menjadi umum semua guru atau bahkan termasuk di luar guru? Lalu bagaimana, Pak? Ya, kalau waktu-waktu ICMI kita utamakan sasarannya itu adalah sekolah-sekolah Islam yang utama itu. Tapi ketika kita menjadi guru Gerutas, Gerakan Guru Berkualitas Indonesia, maka kita lebih terbuka. Semua orang boleh ikut yang tadi punya komitmen peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Kita tahu bahwa memang sasaran utama yang dididik, dilatih itu guru. Tapi siapa yang boleh ikut? Ya semua orang. Guru, ya murid, ya karena nanti guru itu tidak bisa berpengaruh sendiri. Dia akan tergantung juga dengan murid, orang tua, masyarakat, tokoh gitu. Maka kita buka tadi dengan semua boleh ikut andil, ikut dalam gerakan ini. Jadi kita harapkan gerakan ini nanti ya memang tujuan utama memberdayakan. Karena kalau murid gurunya berkualitas, otomatis kan guru itu punya peran besar meningkatkan kualitas muridnya. Iya. Nah, untuk itu juga kita pelatihan kita juga tidak terbatas nanti hanya kepada guru. Mungkin kita melatih guru bagaimana dia menghadapi muridnya. Bagaimana guru menghadapi orang tua murid. Supaya mereka berpartisipasi. Karena itu ada kita parenting sekolah kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian untuk murid kita ada motivasi murid. Bagaimana memotivasi murid dan membuat murid
mandiri dalam belajar. Nah, itu upaya-upaya yang dianukan. Tapi tujuan besarnya kan tetap pendidikan, kualitas pendidikan Indonesia yang meningkat. Jadi kegiatan utama Gerutas itu adalah pelatihan, Pak Husni. Ya, ada pelatihan yang utama, tapi di samping pelatihan kita membuka yang namanya bengkel sekolah. Apa itu bengkel sekolah? Bengkel sekolah itu adalah forum ya di mana siapapun juga yang merasa ada problem dalam pendidikan bisa menyampaikan masalahnya ke bengkel sekolah. Jadi misalkan seorang guru merasa saya kesulitan sekali ini menghadapi murid yang nakal, dia mengganggu kelas terus gitu. Boleh aja dia mengeluhkan itu. Bagaimana saya menghadapi murid yang nakal yang mengganggu kelas misalkan. Nanti melalui bengkel sekolah nanti ada tenaga konsultan kita yang akan memberikan jawaban, menunjukkan bagaimana mengatasi. Ada murid misalkan atau guru yang merasakan saya mencari bahan ini, misalkan bahan tentang buku ini, saya sulit menemukan. Nah, maka mungkin masukkan dari bengkel sekolah. Nanti bengkel sekolah nanti ada tenaga kita yang akan membantu mencarikan buku itu di mana adanya. Bagaimana? Jadi di Gerutas tersedia sejumlah orang akan menjadi konsultan dari sekolah-sekolah yang bermasalah itu, begitu Pak? Ya, akan kita anukan gitu. Jadi semua, karena kita nantinya gerakan itu kan banyak orang yang ikut, banyak guru-guru yang hebat juga ikut di dalam sini. Jadi kita bisa minta bantuan guru yang hebat itu untuk membantu ketika ada ya keluhan atau problem di sekolah. Ketika ada satu sekolah misalkan mereka mengeluh ya, sekolah kami ini kualitasnya rendah, tapi bersaing dengan sekolah di sekitarnya tidak bisa. Nah, kalau itu problemnya kan problem besar. Tadi ada problem kecil itu individual guru dengan problemnya. Tapi kalau sekolah masalahnya, maka nanti ya itu akan dibahas bersama dengan Gerutas itu. Biasanya Gerutas melakukan yang namanya assessment dulu, memahami ya realitas sekolah itu seperti apa, keinginan dari yayasan atau kepala sekolah itu mau seperti apa. Kemudian kita petakan dengan baseline studies, dipetakanlah kondisi realnya, ini keinginannya, ini kondisi kamu. Ya, kalau kondisinya seperti ini, mau dapat seperti ini, harus melalui langkah ini. Nah, itulah nanti didampingi oleh konsultan dari Gerutas yang akan melakukan itu. Itu yang kita lakukan juga. Ya, kegiatan yang seperti itu di bengkel sekolah. Jadi bengkel sekolah itu bisa bersifat jangka pendek, problem kecil, tapi bisa juga bersifat jangka panjang. Ketika problemnya itu problem sekolah yang besar, itu memerlukan penanganan yang tidak dalam waktu singkat, tapi mungkin memerlukan tahapan-tahapan bisa setahun gitu ya, tergantung dari posisi kondisi saat ini itu dengan yang diinginkan. Wah, baik sekali Pak Husni. Bagaimana terhadap kawan-kawan guru yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia, ketika dia ingin berpartisipasi, apakah dia mendaftar sebagai anggota di Gerutas atau bagaimana? Ya, jadi kita membuka, karena tadi kan kita terbuka untuk semua orang yang berminat. Jadi seorang guru yang ingin, ya karena kita otomatis kita akan merekrut sebanyak mungkin orang yang mau, sehingga masing-masing orang guru itu kan punya kelebihan. Dan kita rekodlah kelebihan masing-masing guru itu. Ya, kelebihan guru-guru itu, karena kelebihan ini nanti bisa dipakai untuk membantu ya mengatasi kelemahan dari orang pada sisi yang lebih ini. Jadi Gerutas itu akan memanfaatkan sebanyak mungkin itu guru sendiri. Jadi guru untuk guru, gitu yang kita anukan gitu. Jadi memang sebagai suatu gerakan, kita tahu bahwa banyak sekali guru yang hebat. Tapi mungkin tidak terekspos, tidak pernah ada saluran bagaimana dia menunjukkan, memanfaatkan kehebatannya untuk membantu guru yang lain. Nah, tapi melalui Gerutas kita harapkan nanti ya mereka akan menjadi tenaga-tenaga Gerutas. Jadi mereka members Gerutas itu otomatis ya punya kewajiban untuk berbagi. Ya, kan prinsip utama juga dalam Gerutas itu adalah berbagi. Jadi segala sesuatu dibagi, jadi tidak harus dimiliki sendiri. Jadi kelebihan di satu sekolah, mungkin sekolah yang hebat, dia bisa menceritakan
gimana dia membuat menjadi hebat tadi. Langkah seperti apa yang dia lakukan. Nah, berbagi ini sekolah yang lain kan bisa menikmati. Nah, kalau sekolah yang lain ingin lebih detail, ya kita ajaklah sekolah yang sudah hebat itu untuk bersama-sama membantu sekolah yang memerlukan itu. Berarti akan terjadi saling silang, Pak Husni. Satu sekolah, katakanlah umpamanya di Sumatera Barat, dia memiliki guru yang hebat. Dia bisa membantu sekolah yang berada di Jawa Tengah, umpamanya. Begitu juga sebaliknya, guru yang ada di Jawa Tengah yang hebat, dia bisa membantu sekolah yang berada di Kalimantan Selatan. Kan akan terjadi saling tukar begitu. Begitu maksudnya, Betul. Pak. Iya, betul. Itulah intinya. Jadi gerakan itu kan intinya itu kan bergerak bersama-sama, saling bantu bersama-sama, berbagi bersama-sama. Jadi kalau dulu mungkin sulit, tapi sekarang dengan teknologi kan menjadi lebih gampang. Ya, menjangkau saudara-saudara kita yang berada di daerah pedesaan itu akan lebih gampang sekarang menggunakan kita bagaimana mengatasi mereka ketika sekolah mereka kok tidak pernah tambah muridnya, hanya berkisar misalkan 100 orang setiap tahun. Nah, itu nanti akan dienukan lah. Karena dengan teknologi kan jadi lebih gampang. Oh. Guru yang pernah membuat bagaimana sekolahnya yang tadinya terpuruk ya menjadi lebih bagus, dia bisa bercerita. Nah, itu memang tadi saling bertukar itu kekuatan dari Gerutas. Berbagi itu kekuatan dari Gerutas. Jadi inilah saya kira karena dia dinamakan gerakan itu adalah di sana peran utamanya itu. Ya, akhirnya secara simultan para guru atau siapapun yang kompeten di bidangnya akan saling membantu meningkatkan kualitas di sebuah lembaga pendidikan melalui guru. Gitu. Lah, media untuk berbaginya itu bagaimana, Pak? Apakah harus diselenggarakan pelatihan lalu gurunya datang ke satu tempat atau ada media lain yang lebih variatif umpamanya? Ya, itu medianya bisa beraneka ragam. Kalau mungkin dia dekat, ya bisa diadakan di satu tempat, sederhanakan gitu. Tapi dengan teknologi sekarang itu sebenarnya media itu jauh lebih gampang tadi ya. Jadi kita berbagi itu. Jadi ada satu program yang sedang direncanakan oleh Gerutas di dalam podcast ya maupun mungkin di webinar, guru bercerita ya pengalaman dia mengatasi suatu masalah. Ya, ketika dia bercerita itu kan secara tidak langsung itu kan tersebar karena dia menggunakan teknologi ke seluruh daerah yang lain. Nah, ini kan bentuk berbaginya tadi menggunakan teknologi memang. Memang ada yang kita sebut dengan pelatihan-pelatihan online, offline ada. Yang pelatihan offline itu ada, terutama nanti ketika misalkan ada satu sekolah yang memerlukan penanganan secara penuh. Itu kita terpaksa harus offline. Kita datangi, kita latih secara memetakan mereka gitu. Itu. Tapi kalau kita karena ingin menjangkau juga, kebanyakan sekolah yang kurang berkualitas, guru yang kurang itu ada di daerah-daerah. Nah, kita ingin daerah itulah yang kita bantu juga, utamakan. Kalau misalnya ada, guru-guru di daerah kita ajak mereka bagaimana. Nah, mungkin ada di antara daerah itu tadi ada guru yang hebat. Dari sekolah muridnya tadi hanya 5 orang, sekarang sudah menjadi 200 orang. Nah, kita bisa minta dia, coba kamu di daerah kamu yang terpencil seperti itu, kok bisa merubah sekolah yang tadinya muridnya sedikit menjadi lebih banyak. Apa kiat-kiat yang dia pakai? Nah, itu kita akan mengharapkan. Jadi betul tadi kita merekrut sebanyak mungkin anggota dan kita harus punya data individual anggota itu kelebihan dari data guru-guru itu. Termasuk dengan prestasi yang pernah dia capai atau mungkin karya yang pernah dia tulis. Iya. Tapi pada hakikatnya sebetulnya Pak Husdi untuk meningkatkan kualitas guru itu lalu dilakukan secara simultan, tidak harus oleh dan pada Gerutas berarti. Bisa nggak itu dilakukan secara spontan oleh siapapun gitu. Tetapi tujuannya hasilnya bisa sama seperti yang diinginkan oleh Gerutas. Bagaimana itu, Pak? Iya, bisa. Gerutas paling-paling kan memberikan nanti panduan saja. Mungkin dia menggunakan panduan teknologi yang belum bisa. Gimana saya supaya bisa ikut? Nanti ada tim Gerutas menggunakan panduan teknologi. Iya. Itu yang dianukan. Jadi kita akan terbuka sekali.
Sedangkan kita juga punya tenaga-tenaga ahli, misalkan ketika guru-guru berkesulitan ya terhadap suatu materi tertentu, ya kita akan mendatangkan guru yang dianggap lebih mengetahui terhadap materi itu. Ya, karena kebetulan kita kan punya anggota-anggota juga banyak dosen-dosen juga yang bergerak di perguruan tinggi. Ya mungkin mereka juga siap membantu kita seperti itu. Ya, jadi Gerutas ini sebuah gerakan yang dominan mendorong, mengupayakan siapapun yang bisa berpartisipasi dalam peningkatan kualitas guru, ya itu monggo dilakukan gitu. Agar terarah, agar ada rambu-rambu yang jelas diikuti, maka tentu saja akan lebih baik melalui Gerutas. Tetapi manakala mungkin problemnya itu lebih mendesak gitu, komunikasi dengan Gerutas juga belum sempurna umpamanya, maka siapapun juga bisa berpartisipasi di dalam meningkatkan kualitas guru itu. Bukan begitu sebetulnya misi atau maksud daripada Gerutas pada akhirnya, Pak? Betul. Jadi memang pada akhirnya kan karena Gerutas itu kan intinya itu menebar virus, ya, pendidikan berkualitas. Jadi virus itu kalau sudah bertebaran di mana-mana, ya itulah akhir daripada tugas Gerutas yang sama. Karena muncullah kualitas di mana-mana gitu. Jadi virus itu. Jadi kita menebar virus itu tadi yang utamanya. Wah, menarik sekali nih Pak Husni. Kalau begini berarti tantangan sekaligus juga undangan bagi siapapun untuk bergabung melalui memahami terlebih dahulu visi misi Gerutas, lalu kemudian melakukan tindakan apapun sebetulnya bisa dilakukan dari sektor, dari tempat masing-masing. Apakah ada yang lain Pak Husni yang bisa disampaikan kepada kawan-kawan yang masih baru belum memahami atau baru berkenalan dengan Gerutas untuk akhirnya nanti mungkin bisa berpartisipasi bersama Gerutas? Ya, satu yang kita tahu, Gerutas itu punya core values, nilai-nilai utama yang menjadi cita-cita Gerutas itu ingin diwujudkan pada semua guru. Itu yang pertama, itu core values-nya itu guru sebagai panggilan hati. Jadi kita akan mendorong, ya kalau guru selama ini hanya sekedar sebagai pelaksana tugas, ya dari SK yang dia dapatkan, kita ingin mendorong mereka berubah. Mereka menjadi guru itu karena panggilan hati, karena ingin mencerdaskan anak didiknya. Itu yang pertama yang kita anukan gitu. Jadi kan kita paham sekali banyak orang yang menjadi guru karena terpaksa. Kita akan ubah yang terpaksa ini, mendorong mereka jangan terpaksa. Karena kalau terpaksa dia akan mendapat hambatan. Nah, kita ubah nanti mereka dengan pelatihan atau upaya-upaya untuk membuat guru itu menjadi memang panggilan hati. Jadi itu kalau kita sering mengatakan ketika melatih berapa guru yang kondisinya seperti itu, kita menggunakan pendekatan agama. Kita katakan bahwa kalian sekarang ini jadi guru kan itu sudah takdir. Tadinya kan tidak ingin jadi guru, ingin dapat yang lebih besar, yang lebih tinggi dari ini. Tapi ketika saudara sudah jadi guru, itu sudah takdir namanya. Sudah berusaha kemana-mana tidak dapat jadi guru. Takdir itu harus disyukuri dalam agama. Takdir itu kalau dicerca, dikeluhkan, menjadi lebih jauh ya dari apa yang diinginkan. Tapi kalau takdir itu disyukuri, nah cara mensyukuri adalah tadi, jadilah guru dengan sebenar-benarnya. Gunakanlah hati kita menggunakan guru. Nanti akan terbuka peluang yang mungkin dan tadinya kita idamkan akan dapat. Jadi itu satu yang kita katakan dengan guru panggilan hati sebagai modal utama. Kita dorong guru itu untuk tadi berkualitas. Nah, kemudian yang kedua, kita juga menganggap bahwa value yang kedua, guru itu adalah agen perubahan. Ya. Social change, yang di agen perubahan itu artinya apa? Kalau guru itu sepenuh hati menjalankan tugasnya, maka dia secara tidak langsung merubah sekian puluh ribu atau sekian banyak ratus murid menjadi lebih bagus nasib-nasibnya ke depan. Karena itu harus diniatkan betul. Menjadi guru saya akan menjadi perubahan sehingga dia akan membuat murid-murid nanti selalu ingat dengan gurunya. Oh, saya ini bisa karena guru itu dulu pernah membantu saya. Nah, itu karena kita katakan dia bahwa guru itu adalah agen perubahan. Suatu agen perubahan
Suatu tugas mulia sekali. Jadi itu yang itu value yang kedua, nilai yang kedua dalam Gerutas. Nah, kemudian kita menggunakan lagi nilai yang ketiga dalam Gerutas, limited is unlimited. Di dalam keterbatasan sebenarnya muncul kreativitas yang tidak terbatas. Jadi kita tahu persis banyak guru yang selalu mengeluh kondisinya terbatas. Mungkin kondisi sekolahnya terbatas, mungkin kondisi keuangan sekolahnya juga terbatas, mungkin juga fasilitas yang terbatas, ya, alat-alat untuk mengajar juga terbatas. Nah, kita menanamkan pada guru bahwa di dalam keterbatasan sebenarnya muncul peluang kreativitas yang tidak terbatas. Iya. Nah, ini yang kita anukan sehingga guru tidak harus selalu menunggu peralatan lengkap untuk bisa mengajar dengan baik. Yang menunggu sekolahnya, gedungnya yang bagus baru bisa mengajar dengan baik. Tapi kondisi yang apa adanya itulah pakai, ya, tadi dalam keterbatasan untuk kadang-kadang itu. Nah, ini value yang ketiga yang kita jadikan sebagai patokan guru kita. Kemudian yang keempat, kita menggunakan value yang disebut dengan nature is community, not just commodity. Alam, ya, itu adalah komunitas kita. Bukan hanya sebagai komoditas, bukan sebagai alat yang diperjualbelikan. Nah, ini memberi peluang, kita berharap, ya tadi, ketika mengajar mungkin membutuhkan peralatan, coba lihat alam sekitar kita. Bisa nggak kita menggunakan alam sekitar kita itu sebagai alat untuk memperjelas materi yang kita sampaikan? Ini yang kita dorong, ya, sehingga murid-murid itu memang memahami sesuatu itu berdasarkan realitas yang ada di sekitar dia, yang dihadapi. Nah, kita akan dorong guru gitu. Jadi jangan sampai ngeluh, tapi lihatlah alam kita. Ketika kita mau biologi, begitu banyak alam kita yang bisa dipakai. Ketika mau fisika, begitu banyak juga yang bisa kita pakai. Jadi ini kita dorong juga, ya, menjadi nilai yang keempat di dalam Gerutas yang kita dorong kepada guru-guru. Nah, kemudian yang kelima, kita mendorong guru itu menjadi guru yang pembelajar. Guru pembelajar itu artinya guru yang tidak pernah berhenti belajar. Karena guru itu kan harus dinamis. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang terus, perkembangan masyarakat bertambah itu teknologi berubah terus. Maka guru tadi yang mungkin hanya 10 tahun belum pernah dapat pelatihan atau hanya sekali pelatihan, kita inginkan mereka itu nanti selalu mendapat pelatihan. Dan pelatihan itu tidak harus pelatihan formal. Nanti di Gerutas diajarkan, pelatihan itu tidak harus formal. Banyak cara untuk mendapatkan meningkatkan kualitas tanpa, ya, harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang berbayar. Nah, ini yang kita anukan, guru pembelajar itu harus dilakukan oleh guru-guru kita, gitu. Guru-guru yang dibina oleh Gerutas kita harapkan muncul itu. Jadi guru pembelajar itu kan banyak, ya, mungkin ada tadi, ya, di sekolahnya itu membuat pertemuan seminggu sekali, guru-guru mendengarkan sesuatu yang baru. Mungkin guru yang lain bercerita atau mungkin mengundang orang lain. Itu juga, atau membaca satu buku diceritakan di forum itu. Itu kan pembelajar semua. Itu yang kita harapkan. Jadi guru itu pembelajar. Jadi kita akan dorong jangan sampai setelah tamat kuliah dia tidak pernah belajar lagi. Dia merasa puas. Jadi yang diajarkan itulah. Nah, kita akan dorong seperti itu. Selama ini keluhannya kan tidak ada dana untuk ikut pelatihan untuk melanjutkan pendidikan. Nah, kita akan dorong dalam keterbatasan selalu terbuka kreativitas untuk mengatasi keterbatasan itu. Nah, itu yang kita sebut dengan core value yang kelima. Karena kita punya 7 core value. Core value yang ke-6 itu kita sebut guru sebagai peneliti. Peneliti itu artinya seorang yang selalu mempertanyakan sesuatu. Ya, dan kenapa sesuatu terjadi sehingga dia bisa mencarikan solusi untuk itu. Sehingga itu. Jadi kita harapkan guru tadi sebagai peneliti. Peneliti itu ya dia ingin serba tahu. Misalkan tadi, kenapa murid saya di kelas ini ya tidak bergairah ketika saya mengajarkan. Nah, kalau dia sebagai peneliti kan dia lihat, cari dulu. Mungkin saya wawancarai atau mungkin saya observasi kenapa dia ini. Apakah karena rumahnya jauh, semangatnya udah capek atau karena belum makan, gitu itu dia kan. Sehingga dia tahu nanti ngatasinya seperti apa. Ya itu kita kan di dalam tugas guru itu sebenarnya ada PTKN. Ya. Penelitian khusus untuk guru itu ya.
Ya, dianukan gitu. Tapi itu jarang dimanfaatkan dengan baik. Nah, kita akan dorong bahwa peneliti itu, guru itu adalah seorang peneliti. Seorang peneliti dia selalu mempermasalahkan permasalahan dan mencarikan jalan keluar terhadap itu. Nah, yang terakhir, core value yang terakhir dari guru TAS itu adalah guru sebagai teladan. Nah, teladan ini ya harus memberikan contoh ya kepada murid-muridnya dan orang-orang di sekitarnya. Karena kalau gurunya sendiri ya sudah menjadi teladan, dia akan menjadi figur. Oleh murid itu akan selalu diingatnya terus. Oh, guru itu berpakaiannya selalu rapi, dia selalu tepat waktu, dia tidak usah pernah ngomel ya ketika dia mengajar, misalkan macam-macam gitu. Jadi kita mengharapkan itu. Jadi ada 7 core values ini kita latihkan sebenarnya dan kita motivasikan pada guru-guru di Indonesia. Karena problem ini adalah problem internal guru. Ya, itu adalah begini. Jadi ini yang jarang dilakukan pelatihan-pelatihan yang seperti ini. Jadi kita banyak mungkin pelatihan bidang studi. Tapi pelatihan seperti ini juga rupanya diperlukan untuk menggugah, memotivasi agar guru itu tadi menerima ya bahwa dia menjadi guru memang itu adalah kemuliaan yang dia dapatkan. Wah, mendengarkan 7 core value yang Bapak sampaikan tadi, rasanya optimis kita, Pak, bahwa pendidikan di Indonesia akan jauh lebih baik. Hanya saja untuk mencapai itu mungkin perlu perjuangan panjang. Ada target-target enggak, Pak Husni? Umpamanya target waktu, kemudian pentahapan yang harus dilakukan oleh Gerutas atau yang akan dilakukan oleh Gerutas, sehingga kita dapat melihat bagaimana 7 core value itu hadir di guru-guru kita secara representatif. Memang namanya core values itu berarti kan sesuatu yang harus dimiliki yang kita anukan. Jadi kita akan mendorong kalau guru itu mau menjadi guru yang hebat tadi, dia punya 7. Memang pelatihan yang mungkin di awal-awal kita gunakan itu adalah pelatihan lebih banyak kepada core values ini. Iya. Mendorong ya. Mungkin webinar kita isinya juga itu. Ya, podcast kita barangkali juga bisa berisi dengan itu. Nanti penulisan buku juga bisa berisi dengan itu gitu ya. Nanti juga mungkin pelatihan bisa juga dengan itu, baik pelatihan yang offline maupun yang online. Gitu, itu bisa diarahkan ke situ. Di samping pelatihan-pelatihan yang bersifat bidang studi, pelatihan-pelatihan yang bersifat manajemen, pelatihan-pelatihan yang bersifat misalkan bagaimana menilai menilai murid misalkan gitu, itu bisa dianukan. Itu keterampilan praktis guru, tapi ini ada yang kita sebut tadi core value itu sebenarnya membentuk guru ya menjadi guru yang hebat tadi. Nah, ini yang kita anukan. Jadi ini juga harus menjadi program. Karena itu tadi saya bilang kalau kita menjadi gerakan, mungkin kita bisa ngambil contoh nanti. Seorang guru yang panggil hati itu kita tampilkanlah. Guru yang panggil hati itu. Mungkin dia bertugas di mana, gimana dia mengorbankan dirinya sehingga muridnya menjadi hebat. Tampilkan. Itu kan secara tidak langsung juga melatih. Orang-orang yang hebat, guru-guru yang hebat kita tampilkan. Ini guru pembelajar. Coba lihat tuh, dia tulisan banyak. Nah, kita tampilkan seperti itu. Jadi pelatihan-pelatihan itu maupun webinar kita isi dengan masalah-masalah seperti itu. Jadi tidak dalam kategori kita buat program yang besar betul. Karena kalau besar itu akan terbentur kepada biaya. Itu biasanya akan terbentur pada biaya. Tapi kalau kita bergerak dengan model seperti ini, tadi sebagai suatu gerakan, dan itu ada di mana-mana, ya kita saling berbagi, ya insya Allah problem itu. Nah, karena itu tertolong oleh teknologi. Jadi teknologi inilah yang membantu menyebarkan. Teknologi inilah yang nanti yang membantu untuk menyebar, melatih mereka di seluruh penjuru. Dan mereka bisa melihat bidang apa yang saya merasa kurang, oh saya bisa ngambil ini. Nah, ini yang kita harapkan nanti akan muncul ya produk-produk ya dalam bentuk gitu. Ya, karena setiap pelatihan, berarti tadi pelatihan podcast kita dengan guru panggilan hati, dia menceritakan, kita rekam, ya kita produk, dia menjadi satu pengalaman
experience dari seorang guru bagaimana dia mengajar dengan sepenuh hatinya. Baik, luar biasa Pak Husni. Saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak itu, mudah-mudahan kawan-kawan guru yang lain, masyarakat pada umumnya bahkan yang cinta terhadap pendidikan di Indonesia, ikut berpartisipasi di dalam gerakan. Gerakan ini berarti bukan hanya dilakukan oleh sejumlah orang di Gerutas, tetapi menjadi kegiatan, menjadi concern bagi semua orang yang cinta, yang menginginkan pendidikan berkembang lebih baik di Indonesia melalui guru sebagai agennya, kurang lebih begitu. Pak Husni, terima kasih sekali sudah menjelaskan, menyampaikan. Mudah-mudahan kawan-kawan yang masih suka bertanya sama saya Gerutas itu apa, mendapatkan gambaran yang lebih memadai. Nanti kalau masih kurang, mohon kesediaan Pak Husni untuk kita bicara lagi, kita ngobrol lagi tentang Gerutas. Selain value yang 7 tadi disebutkan, mungkin kita baiknya dibahas di dalam podcast ini. Sekali lagi terima kasih Pak Husni atas kesediaannya. Kawan-kawan sekalian, demikian perbincangan pada hari ini bersama Bapak Profesor Dr. Haji Husni Rahim, founders dari Gerakan Guru Berkualitas, Gerutas Indonesia. Mudah-mudahan penjelasan itu membangkitkan semangat masing-masing kita untuk sekali lagi meningkatkan, mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.